ada lomba puisi, ada lomba azan, ada lomba sirah nabawiyah. Nanti kalian akan tahu siapa ya juara. Coba siapa yang mau jadi juara angkat tangan. Ada yang mau jadi juara? Ada yang mau jadi juara enggak? Enggak mau. Oh, ada Akram. Wah, Akram Azam. Siapa lagi tuh yang mau jadi juara tuh? Wah, Amel. Amel 3A. Siapa lagi dong angkat tangan yang mau jadi juara? Oh, ada Fatih. Ada Humairah, ada Aristawati 1C. Wah, banyak nih semua juara ya Allah. Semoga dikabulkan semua juara ya. Amin ya rabbal alamin. Waduh, nanti Bu Beta siapin hadiah yang banyak ya buat anak-anak. Ya, semuanya insya Allah sudah juara. Bapak kemarin lihat loh hasil-hasilnya tuh luar biasa. Apalagi kemarin Bapak lihat karena mungkin yang banyak sekali editingnya itu di Sirah Nabawiyah ya. Wah, itu luar biasa editingnya, mantap-mantap. Kelas 2, kelas 3 pesertanya lucu-lucu kalau cerita nih. Aduh, keren-keren. Inilah generasi-generasi pendakwah masa depan nantinya ya. Nanti nih kalian bisa lihat nih, bagaimana sih cara mendongeng yang baik dan benar, bagaimana cara mendongeng agar bisa menarik. Nanti kita lihat bagaimana ya cara Kak Mal mendongeng. Nah, kalian bisa tiru. Nanti kalau ada lomba lagi, ya, kalau ada lomba lagi, begitu caranya. Dari cara bicaranya, dari gestur tubuhnya, ya, dari raut mukanya. Wah, semuanya itu ada yang bisa kita tiru nantinya ya. Kemudian ada kemarin ada puisi, udah puisinya menghayati keren-keren, keluarganya kompak luar biasa, alhamdulillah ya. Abang kakak puisi bareng keluarga, wah menghayati. Kemudian lomba apa lagi ya? Oh, lomba azan. Oh iya nih ya Allah, calon-calon muazin ya, calon-calon muazin. Wah, luar biasa suaranya keren-keren. Kelas berapa ya kemarin ya? Azan kelas 4 dan kelas berapa? Kelas 2 kalau nggak salah ya. Kayaknya udah datang, Pak. Itu suaranya. Pak Iman Ya. udah datang. Pak Iman udah masuk belum? Udah. Oke. Baik, Abang Kakak. Berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Al Mubarok ya. Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Yayan Supiana SHMM. Kepada beliau disilahkan. Silakan Pak Yayan. Aduh, lagi di mute. Biar nggak mute gimana? Ask to unmute. Udah. Silakan Pak Halo, Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran? Sudah Pak. Sudah Pak Yayan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita penceramah hari ini, Pak Ustadz Haji Muhammad Abdul Latif, SEMPD atau yang biasa dipanggil dengan Akmal, seorang dai sejati. Beliau berdakwah melalui sebuah karya dongengnya yang luar biasa, insya Allah. Mungkin nanti akan memberikan pencerahan buat kita semuanya. Ya. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Yayasan yang tadi mungkin belum masuk, tapi insya Allah nanti kita bisa gabung dengan kita semuanya. Dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Komite Sekolah dan seluruh Bu Yani dan seluruh jajarannya. Dan sama-sama kami cintai anak-anakku sekalian, Bapak Ibu selaku orang tua siswa dan juga teman-teman semuanya dari Dewan Guru. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari yang indah ini, hari yang mulia ini, hari Jumat, kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, antaranya nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur,
sehingga bisa bertatap muka, berkumpul meski di dalam suasana yang jauhan tapi dekat, berdekatan tapi jauh, ya kan? Ya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang Allah berikan nikmat ini kita mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang memberikan sebuah tuntunan buat kita semuanya, ya, bisa mengenal Allah, bisa mengenal dinul Islam, karena perjuangan beliaulah yang luar biasa. Dan hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kegiatan, rangkaian kegiatan festival Maulid. Ya, mudah-mudahan harapannya dengan kegiatan ini kita semuanya terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengenal sirahnya, mengenal sosok beliau, maka tumbuh dan terus tumbuh di hati kita, anak-anak kita, generasi kita, kecintaan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mungkin sudah cukup lama tidak mengadakan sebuah kegiatan parenting atau bertatap muka dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Memang kondisi seperti ini luar biasa, tapi insya Allah ini menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah daya yang mendobrak kita, ya, untuk terus berkreatif bagaimana menciptakan pembelajaran atau pertemuan meski dalam kondisi jauh, insya Allah terus kita akan lakukan. Dan hari ini kami mohon kepada semuanya, dengan nanti penceramah dengan dongengnya itu bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita semuanya, terutama anak-anak kita, ya, anak-anak kita, putra-putri kita, untuk terus lagi meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mungkin Pak Iman sudah memberikan satu gambaran, insya Allah di hari ini akan disampaikan juga pemenang-pemenang kegiatan lomba dalam festival Maulid kemarin. Ya, insya Allah anak-anak yang sudah berpartisipasi adalah semuanya pemenang, ya, semuanya pemenang. Dan mungkin dalam kegiatan ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Jadi kami mohon atas nama sekolah, atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf. Dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan. Insya Allah terus akan kita perbaiki ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam suasana Rabiul Awal, ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa bulan ini merupakan sebuah bulan, ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Allah berikan anugerah kepada umat Islam, kepada manusia dengan lahirnya sosok junjungan dan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah sampaikan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah luar biasa, teladan yang baik yang harus kita contoh dan terus kita contoh dalam perjalanannya. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ingin bahagia dunia dan akhirat, maka contohlah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi atas nama sekolah kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti kegiatan ini, dan mungkin sebelumnya kegiatan rangkaian festival Maulid. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat karunia-Nya buat kita semuanya, dan insya Allah wabah pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal kembali. Adapun ini kita banyak hikmah pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah memberikan sebuah tantangan, motivasi buat kami, buat guru-guru, dan juga para orang tua yang luar biasa dengan kesabarannya, keuletannya, sudah mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kami bisa melihat berapa luar biasanya orang tua. Mungkin ada anak-anak
ketika di sekolah dalam pembelajarannya agak sedikit terkendala. Tapi di rumah luar biasa atas bimbingan orang tuanya. Kami apresiasi sekali gitu ya. Oleh karenanya sekali lagi dengan kondisi seperti ini, mari bergandengan tangan, bekerja sama, orang tua dengan guru bersinergi untuk bersama-sama menghantarkan anak-anak kita lebih baik lagi, terutama di dalam memotivasi pembelajarannya. Kami yakin dengan kerjasama ini bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak kebanggaan kita semuanya, yang bermanfaat di dunia wal akhir. Demikian kata sambutan kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SDT Al Mubarok, Bapak Yayan Supiana SHMM atas sambutannya. Baiklah abang kakak dan ayah bunda, sebelum kita dengarkan dongeng dan ceramah dari Bapak Haji Muhammad Abdul Latif yang biasa dikenal dengan Kak Mal, kita harus tahu dulu nih tentang sosok beliau itu seperti apa sih, pendidikannya, kemudian pengalamannya, apa saja yang sudah beliau lakukan ya dari selama perjalanan hidupnya. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, Bu Beta, siap di-share? Silakan Bu Beta untuk share. Sebentar ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Beliau bernama asli Haji Muhammad Abdul Latif SEI MPD atau biasa disebut dengan Kak Mal, sang pengkisah. Beliau lahir di Cianjur 4 Juli 1977. Kemudian ijazah Sukabumi 25 Januari 1977. Pendidikan S2, pendidikan beliau S2 UIK Bogor 2018, S1 STEI Tazkiyah Bogor 2009, MA Almanar Sukabumi 1996, MTS Miftahul Huda Sukabumi 1993, MI Al Mubarokah Cianjur 1990, pengalaman presenter RTV Riau Televisi 2003, kemudian penyiar radio IKMI 2002 sampai 2004, mendongeng di TVRI Budi dan Kerti, mengisi acara dongeng di RRI Bogor, mengisi acara dongeng di IBF 4 kali, mengisi acara dongeng di IIBF 1 kali, juri dongeng tingkat nasional 3 kali, juri dongeng tingkat provinsi 3 kali, juri dongeng tingkat kabupaten 3 kali, kemudian mengisi apa ini? Di Han Surabaya wakil ketua ya. Oke, wakil ketua BEM STI Tazkiyah 2007, ketua BEM FAI UIR 2004, pembina Yayasan Darul Zamzam. Ya, berikutnya ada lagi, Bu Beta? Oke, nah ini dia aktivitas saat ini adalah beliau merupakan pendiri Yayasan Darul Zamzam dan juga Ketua Yayasan Darul Zamzam, penasehat UPZ Darul Zamzam, Duta Dongeng KPAI Bogor, Duta Basnas Cianjur, anggota ICMI Cianjur, anggota MUI Cianjur, dan motivator pengkisah atau pendongeng penceramah MC. Nah, luar biasa ya. Berikutnya masih ada Bu Beta? Waduh masih banyak juga nih ya. Beliau juga ternyata selain mendongeng juga bisa ada juga pernah menulis buku ya. Di sini beliau sebagai penulis buku The Power of Storytelling. Luxima The Miracle of Storytelling. Zikrul membuat dongeng semudah menyediakan mata. Mengedipkan atau menyediakan mata. KNRP, Ayo Mendongeng, Luxima membuat dongeng mudah dan menyenangkan.
Nah, bisnisnya, wah, beliau juga berkecimpung dalam dunia bisnis, yaitu agrowisata domba, ayam pelung wisata religi, dan apa itu ayam kampung, apa ini? Alamat Kampung Rawagede, Cimenteng, Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Wah, ini kita kayaknya udah nggak sabar nih ya dengar dongengnya. Beliau sudah banyak sekali melanglang buana dalam dunia pendongengan, ya, dalam dunia pengkisahan. Sepertinya seru nih ya. Oke, nah ini dia. Apa ini? Pembangunan Masjid Darul Zamzam, ya. Sedang dibangun juga ya di Yayasan Darul Zamzam, sebuah masjid. Nah, di sini. Oke. Berikutnya Bu Beta. Oke, cukup ya. Nah, itulah kurikulum vitae beliau ya, yaitu Bapak Haji Muhammad Abdul Latif ataupun biasa disebut dengan Kak Mal ya. Sangat luar biasa ini semua kita lihat. Beliau sudah banyak sekali pengalaman ya. Dan jadi biasanya ya kalau seseorang itu sudah banyak sekali melanglang buana jam terbangnya, kayaknya ini dongengnya ini dapat menyentuh atau dapat menghipnotis nih para pendengarnya. Ya, oke, langsung saja nanti kita saksikan ya. Kamal sudah hadir belum ya? Assalamualaikum Kak Mal. Apakah sudah hadir? Sudah hadir. Oh, sudah hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya Allah, alhamdulillah. Nah ini oke, baiklah. Abang kakak ya bunda sudah nggak sabar ya ingin dengar dongeng dan ceramah dari Bapak Haji Muhammad Abdul Latif atau biasa disebut Kak Mal. Mari kita saksikan bersama yaitu ceramah Maulid dan dongeng bersama Kak Mal. Kepadanya disilahkan. Silakan Kak Mal. Baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, abang adik yang berada di rumah dan juga ayah bunda, umi abi, bapak ibu, semua yang hadir di Zoom ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga insya Allah Allah akan berikan kepada kita keberkahan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita sama-sama bacakan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panggilnya Kak Mal abang adik aja ya. Boleh, silahkan abang adik. Baik, ayah bunda, abang adik yang berada di rumah, pertama-tama Kak Mal ucapkan selamat kepada sahabat yang sudah bisa hadir di Zoom ini, karena ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan silaturahim walaupun dari jauh. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi ya, dan juga mungkin Ketua Yayasan dan semuanya, bahwa sekalipun jauh di mata, tapi insya Allah dekat di hati. Dan silaturahim ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sarahu ayub catalahu rizkuhu, wa yunsa'alahu fi asarihi, fal yasir rahimah. Siapa yang ingin panjang umur, rezekinya digampangkan, dimudahkan, diberikan keberkahan, fal yasil rahimah. Sambungkan silaturahim.
sambungkan tali silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Dan dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya bukan hanya memperingati saja abang adik, tapi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Seandainya tidak ada Rasulullah SAW yang diutus Allah ke muka bumi ini, kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak akan pernah bisa beribadah seperti apa. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW, alhamdulillah kita bisa mengenal siapa Allah, kita bisa beribadah kepada Allah, dan kita juga tahu bahwa semua kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang adik, insya Allah Kak Mal sekarang akan berkisah sejenak, kemudian nanti Kak Mal akan sampaikan bagaimana agar kita menjadi seorang yang sukses, bisa meniru dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersama Kak Mal juga sudah hadir teman Kak Mal. Oke. Belum sayang. Bentar ya. Oke. Belum sayang, dengerin dulu Kak Mal kalau cerita. Minta maaf dulu sama teman-teman. Maaf ya Kak. Maaf Kak. Kak Mal maafkan, makasih ya. Udah. Udah. Pakai cium segala teman-teman. Abang adik nih Ahmad nih. Senang ya, bentar sayang. Nanti Ahmad juga bisa ngomong ya. Tapi Kak Mal mau tanya nih Ahmad. Ahmad senang nggak sih kalau memperingati Maulid Rasulullah? Senang. Memang kita ini memperingati Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad tahu siapa Muhammad itu? Tahu. Siapa? Rasul terakhir. Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya? Aminah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Abu Talib. Masya Allah teman-teman. Ternyata Ahmad pandai ya bisa menjawab pertanyaan Kak Mal. Insya Allah nanti ketemu dengan Ahmad. Karena Kak Mal sekarang mau berkisah dulu. Dan nanti akan menyampaikan bagaimana kita agar termotivasi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ahmad izin duduk dulu di bawah, boleh sayang? Boleh Kak, makasih. Iya, dadah dulu sama teman-teman. Dah. Iya, udah. Udah. Bukan, duduk pelan-pelan sayang, duduk pelan-pelan. Aduh. Ya makanya hati-hati kata Kak Mal juga. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang adik, Ahmad istirahat dulu sebentar ya, nanti teman-teman bisa ketemu lagi. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW adalah makhluk manusia yang paling mulia. Nabi terakhir utusan Allah. Semua yang dilakukan beliau menjadi teladan bagi kita semua. Dan kesuksesan yang diraih oleh Rasulullah bukan hanya sukses dunia, tapi juga kesuksesan akhirat. Sehingga beliau sudah dijanjikan oleh Allah, sudah diberikan tempat yang istimewa oleh Allah, yaitu surga. Yang insya Allah Rasulullah juga akan menyambut kita semua saat kita kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, tapi sebelum Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini, orang-orang zaman itu teman-teman Masya Allah ahlaknya, ke orang tua melawan, ke ayah melawan, ke ibu melawan, yang miskin jadi budak, jadi pesuruh, yang kaya makin sombong. Bahkan dikisahkan di zaman itu ada seorang raja yang gagah, namanya Abraha, tinggalnya di kota Yaman. Abraha ini mendengar berita bahwa di Mekah itu ada bangunan Ka'bah, tapi walaupun bangunannya sederhana, orang-orang datang ke Ka'bah. Sehingga Abraham memanggil menterinya agar melihat apa yang terjadi di kota Makkah dan seperti apa Ka'bah itu. Wahai para menteri, kemari. Siap Tuhan, siap Tuhan. Hari ini kamu harus berangkat ke kota Makkah. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalian paham? Paham Tuhan. Mereka teman-teman akhirnya pagi itu juga berangkat ke Mekah, naik kuda mencari informasi apa yang terjadi di kota Makkah. Ayo teman-teman, kita berangkat. Siap. Pakai kuda. Wah, naik kuda teman-teman ya. Singkat cerita sampai ke Mekah dan mereka belajar bagaimana cara membuat Ka'bah. Mereka ingin membangun Ka'bah di kota Yaman dengan yang bagus, lebih mewah daripada Ka'bah yang di Mekah. Karena mereka berpikir
kalau Ka'bah yang di Yaman itu lebih baik, maka orang-orang Mekah atau dari manapun pasti akan datang ke Yaman karena Ka'bahnya lebih baik. Maka hari yang ditentukan dalam membangun Ka'bah pun sudah siap. Pagi itu teman-teman ayam sudah bangun. Ayam jantan juga bangun. Nah, kalau di tempat Ka'mal, di pesantren Ka'mal nih, ayamnya ayam besar, ayam pelung. Wah, ayam pelung ya. Semua pada bangun. Nah, kalau di kita kan pagi ada azan ya. Tapi waktu itu belum ada azan. Kalau di masjid kita pagi-pagi terdengar tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar azan. Allahu Akbar. Waktu itu teman-teman belum ada azan. Jadi yang bangunkan ayam, kambing bangun. Be, 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 be. Wah, bangun semua ya. Abraha pagi itu udah siap. Dia memanggil para menteri. Wahai para menteri, siap. Sekarang aku sudah tahu kenapa ke Mekah banyak yang datang. Ternyata di sana ada Ka'bah. Kalian harus buat Ka'bah hari ini selesai. Dan bila perlu lebih bagus daripada di kota Makkah. Aku akan berikan bahan-bahan. Dan salah satu bahan yang aku berikan kepada kalian dari emas. Kalian harus bisa menata, mempercantik Ka'bah yang kita buat. Supaya orang-orang yang mau datang ke Makkah tidak jadi. Karena ada Ka'bah yang kita bangun lebih mewah. Sombong teman-teman. Boleh nggak sombong? Nggak boleh. Tapi Abraha dengan kesombongannya, dengan uang yang banyak, dengan kekuasaannya, benar bisa membangun Ka'bah lebih bagus daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Bahkan dihiasi oleh emas-emas. Tapi teman-teman, sekalipun Abraha sudah membangun Ka'bah yang bagus, nggak ada yang datang. Abraha marah. Satu-satunya cara, kalau pingin orang-orang yang biasa datang ke Ka'bah, ke Mekah, untuk bisa datang ke Yaman, berarti Abraha harus menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Teman-teman kira-kira bisa enggak? Nih orang sombong nih, dia menganggap dengan pasukan yang dia miliki, dengan kehebatan yang dia miliki, dia mampu menghancurkan Ka'bah. Maka Abraha pun memanggil para menteri. Para menteri, kumpulkan pasukan. Kita akan berangkat ke Mekah. Kita akan hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga nanti Ka'bah yang kita buat akan ramai dikunjungi orang. Kalian paham? Paham Tuhan, paham Tuhan, paham Tuhan, paham Tuhan, paham Tuhan. Semua siap-siap. Teman-teman, Abraha waktu itu mengerahkan 6.000 pasukan. Dan salah satu pasukan elit, yaitu pasukan gajah. Dalam sebuah riwayat dikatakan 9-13 ekor gajah yang besar-besar. Bahkan ada gajah yang ditunggangi oleh Abraha, gajah yang sangat besar. Mereka pun akhirnya berangkat dengan 6.000 pasukan yang salah satu pasukannya dipimpin oleh 13 ekor gajah. Pasukan kuda siap. Siap. Pasukan panah siap. Siap. Pasukan pedang siap. Siap. Pasukan tumbak siap. Siap. Dan yang paling elit pasukan gajah. Pasukan gajah siap. Siap. Masya Allah, gajahnya itu gede-gede. Sampai kalau jalan abang adik gemeter. Setiap tempat yang dilewati oleh pasukan Abraha yang 6.000 orang itu semua ketakutan. Anak kecil lagi main saja, begitu lihat langsung lari. Gajah. Ibu gajah, ibu lari. Lari mereka, ketakutan. Nenek-nenek lari, kakek-kakek lari. Kenapa? Karena takut dengan gajah yang besar. Waduh,
Semua orang pada lari. Dan tiba teman-teman di daerah Mina sebelum masuk ke daerah Makkah yang di mana dibangun Ka'bah. Tiba-tiba di dekat Mina ini gajahnya nggak mau jalan. Malah terduduk. Wah, gajah nggak mau jalan? Jalan gajah, jalan. Nggak mau teman-teman. Jalan. Nggak mau. Abraha juga bingung. Di saat sedang bingung seperti itu, maka teman-teman dari jauh kelihatan seperti awan yang datang, awan hitam yang datang. Mereka pun kaget. Tuhan, ada awan, ada awan, ada awan, ada awan, ada awan, ada awan, ada awan. Awan itu makin lama makin dekat. Ternyata teman-teman bukan awan, tapi segerombolan burung yang Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Abang adik Abraha yang gagah itu, yang sombong itu, tiba-tiba diserang oleh gerombolan burung. Itu burungnya terbang di atas kepalanya. Masing-masing burung membawa batu yang panas 3. Setiap burung bawa 3. Di paruhnya 1, di kakinya 2. Maka batu itu dijatuhkan. Setiap mengena orang, kalau kenanya kepala, maka dari kepala sampai ke bawah bolong deh. Kalau kena tangan, tangannya bolong. Kalau kena telinga, telinganya bolong. Seperti daun yang dimakan ulat. Coba sakit enggak kira-kira? Sakit banget. Dalam riwayat Abraha melarikan diri teman-teman. Tapi begitu sampai ke tempat istirahatnya, tiba-tiba kaki-kakinya copot. Tangannya copot. Dadanya terbelah. Hatinya keluar. Abraha mati dalam keadaan tersiksa. Mati dalam azab Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya teman-teman nggak boleh sombong. Kekayaan yang kita miliki, milik Allah. Kepintaran yang kita miliki, milik Allah. Ganteng yang kita miliki, milik Allah. Cantik yang kita miliki, milik Allah. Semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh sombong. Apa teman-teman? Tidak boleh sombong. Kalau mau sombong, aduh, ini kan tangan punya Allah. Aduh, ini jam tangan punya Allah. Aduh, muka saya yang ganteng ini punya Allah. Ingat Allah, sehingga insya Allah tidak akan terjadi sombong. Abraha, karena kesombongannya ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata sama Allah disiksa. Pasukannya mati semua dengan batu yang terbakar yang dibawa burung ababil. Dan Abraha juga mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat yang dimuliakan Allah, abang adik, Bapak Ibu yang ada di rumah, maka 50 hari setelah kejadian itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin pagi, Masya Allah itu bumi ini cerah. Gereja-gereja, tempat ibadah orang-orang kafir, senagog-senagog itu tiba-tiba pada roboh. Hancur semua, roboh. Kemudian api yang disembah oleh Majusi mati. Burung-burung tersenyum. Semua alam menyambut kehadiran manusia mulia. Maka pada pagi itu lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya Aminah. Ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia lebih dulu di saat Rasulullah Muhammad dalam kandungan ibunya 6 bulan. Maka Rasul saat lahir dalam keadaan yatim, bayangkan teman-teman. Sekarang teman-teman bersyukur, beruntung punya ayah. Ayahnya masih ada. Rasulullah
waktu dalam rahim ibundanya, ayahnya sudah meninggal dunia. Sedih. Teman-teman, kebiasaan orang Arab waktu itu, setiap anak yang baru lahir, kalau dari kota Makkah, biasanya disusukkan kepada orang-orang lain yang di luar kota Makkah. Tujuannya pertama, supaya bahasa Arabnya lebih fasih, karena kebetulan di daerah tertentu ada bahasa Arab yang masih fasih belum tercampur. Juga supaya akhlaknya lebih baik, dan juga mengikuti tradisi yang ada saat itu. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW juga ingin disusukkan kepada ibu-ibu yang berada dari kampung sebelahnya. Salah satunya dari kaum Bani Sa'ad. Teman-teman dari kaum Bani Sa'ad pada datang ke kota Makkah untuk mencari bayi-bayi. Dan prioritas yang mereka ambil adalah bayi-bayi yang orang tuanya masih ada dan memiliki kekayaan yang banyak. Rasulullah ayahnya sudah meninggal dan kekayaannya sedikit. Maka ketika datang dari kaum Bani Sa'ad, gak ada yang mau menjadi ibu susu Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhir ada seorang ibu yang bernama Halimah. Makanya disebut dengan Halimah Asadiyah. Karena Halimah dari kaum Bani Sa'ad. Teman-teman, Halimah yang mau menggendong Rasulullah SAW untuk dijadikan anak susunya. Dan ketika Rasulullah SAW dibawa menuju kampungnya kaum Bani Sa'ad, Masya Allah ya Rabbuna, Allah berikan mukjizat yang sangat luar biasa teman-teman. Tiba-tiba unta yang dimiliki oleh Halimah yang asalnya kurus jadi gemuk. Air susunya yang nggak ada jadi banyak. Sehingga Halimah meminum air susu itu, suaminya meminum air susu itu. Sehingga Halimah diberikan kesehatan, kekuatan. Begitu juga suami Halimah. Maka Rasulullah pun bisa menyusui dengan lahapnya. Sehingga Rasul bisa kenyang. Begitu juga anak-anak Halimah. Allah Rabbuna. Dan ternyata unta yang asalnya kurus itu gemuk dan jalannya yang pelan jadi kencang teman-teman. Sehingga orang-orang Bani Sa'ad yang duluan sudah pulang, terkejar semuanya. Semuanya kaget. Halimah, 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 itu Halimah, itu Halimah. Kaget semuanya. Karena Halimah dan suaminya bisa mengejar melewati mereka. Dan mukjizatnya lagi, di tempatnya Halimah, yang asalnya rumputnya kering, tiba-tiba rumputnya jadi subur. Sehingga kambing-kambing Halimah bisa makan dengan lahap, dan air susunya jadi banyak, dan juga kambing-kambingnya beranak pinak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara orang-orang lain gak ada rumput kering. Nah kalau pingin kambing-kambingnya kenyang, maka kambingnya digiring dekat dengan kambingnya Halimah. Inilah mukjizat Rasulullah, sekalipun Rasulullah masih bayi teman-teman. Rasulullah tinggal di kaum Bani Sa'ad kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan saat usia 5 tahun, maka dibawa lagi diantarkan ke ibundanya Aminah. Bukan main ibunda Rasulullah bisa ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah teman-teman sayang sama bundanya, berkata-katanya sopan sekali. Gak pernah membantah. Coba abang adik pernah gak membantah sama ibu? Jangan-jangan kalau ibu minta tolong, melotot. Nak, sini nak, apa? Astagfirullahaladzim, gak boleh sayang. Rasulullah SAW sangat lembut, sangat sayang sama ibunya, sehingga ibunya senang kalau bermain sama Rasulullah Muhammad SAW. Di usia 6 tahun, teman-teman, ibunda di saat usia Rasulullah SAW 6 tahun, ibundanya kangen pingin ziarah kepada suaminya atau kepada ayah Rasulullah SAW, yaitu namanya Abdullah. Maka karena Abdullah dimakamkan di Madinah, teman-teman, maka ibunda Rasulullah pun mengajak Rasulullah dan kakek Rasulullah Abdul Muthalib berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh saudara-saudaranya yang ada di Madinah. Mereka senang banget. Karena Rasulullah di usia 6 tahun itu bahasanya sudah fasih, akhlaknya mulia, gak pernah membantah, gak pernah menyakiti orang lain. Kalau orang lain menyakiti, dimaafkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa mulianya abang adik Rasulullah SAW waktu kecil. Kemudian Rasul tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan. Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke Mekah bersama ibundanya dan juga kakek serta pembantunya. Tapi sayang teman-teman, begitu sampai Abwa, masih di daerah Madinah, ibundanya sakit demam panas, demam tinggi. Maka ibundanya juga meninggal. Bayangkan teman-teman, Rasulullah usia 6 tahun, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Coba teman-teman kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu. Siapa yang nyuci baju kita? Siapa yang masakan untuk kita? Siapa yang ngantar kita ke sekolah? Siapa yang mencari nafkah?
Bayangkan kalau ayah dan ibu kita nggak ada, mau gimana hidup kita teman-teman? Bersyukur kepada Allah karena masih ada bundanya, masih ada ayahnya, masih ada bapaknya, masih ada ibunya, masih ada uminya, masih ada abinya. Bayangkan teman-teman seandainya seperti Rasulullah di usia 6 tahun nggak ada ayah, nggak ada ibu, pasti sedih kita teman-teman. Alhamdulillah Rasulullah tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya juga sangat sayang sama Rasulullah. Sehingga kalau ada pertemuan-pertemuan Rasulullah dibawanya. Rasulullah dikenalkan dengan tokoh-tokoh waktu itu. Sehingga Rasulullah bisa menjadi pemberani. Rasulullah tidak minder. Dan Rasulullah banyak akhirnya bahasanya. Karena bergaul dengan orang-orang yang hebat. Ayah bunda lakukan seperti yang dilakukan oleh kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Kalau ayah bunda berangkat ke sekolah, mau ada acara, ajak anak kita. Kalau mau ke masjid, ajak anak kita. Karena masih ada di antara orang tua yang anaknya ingin ikut ke masjid malah dimarahi. Yang anaknya ingin acara rapat aja dimarahi. Jangan, nanti kalau ke sana kamu ganggu, kamu ribut, kamu rame. Allahu Akbar. Padahal kalau kita kondisikan, insya Allah anak-anak kita juga akan baik di tempat acara itu. Ajaklah, biasakan dikenalkan dengan kepala sekolah, dibiasakan dikenalkan dengan ibu gurunya, biasa dikenalkan dengan ketua yayasan, dengan orang-orang yang hebat-hebat, yang keren-keren. Kenapa? Supaya anak kita berpikir, saya harus seperti mereka suatu saat nanti. Teman-teman, abang, adik yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hidup dengan kehidupan yang sangat luar biasa di tengah kondisi ekonomi mungkin lebih daripada saat ini. Rasulullah berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Di saat beliau usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Betapa sedihnya Rasulullah. Tinggal bersama pamannya. Pamannya bukan orang kaya, abang adik. Pamannya orang miskin, anaknya banyak. Hingga pada suatu hari Rasul mau makan, makanannya nggak ada. Tapi Rasul tidak cengeng. Rasul tidak sedih. Bayangkan sekarang kalau teman-teman pulang sekolah, makanan nggak ada, apa yang terjadi? Mama, mana makanan? Ibu, mana makanan? Nangis mungkin kita. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak menangis. Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah pergi ke padang rumput dan beliau mengembalakan kambing punya pamannya Abu Thalib dan punya orang lain. Allahu Akbar. Teman-teman, di usia 8 tahun, Rasulullah sudah dapat upah, kurma, ada juga yang bilang uang, beberapa kirot, dan uang serta kurmanya bukan dimakan oleh Rasulullah sendiri, teman-teman, tapi diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Betapa mulianya Rasulullah. Coba teman-teman sekarang kalau punya uang dikasih dari pamannya, dikasih dari kakeknya, dikasih dari teman-temannya. Pernah nggak uangnya diberikan kepada ibunya semuanya dan tidak diminta lagi? Ini kadang-kadang ayah bunda ya, anak kita sudah dapat uang 100.000, dititipkan ke kita, tiap hari dia minta terus. Mak, jajan mak 10.000. Udah 11 hari masih minta jajan tuh uangnya, padahal uangnya sudah habis 10 hari juga. Teman-teman, kalau kita ingin sukses, belajarlah dari Rasulullah SAW. Kalau punya uang, berikan sama orang tua. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sahabat yang dimuliakan Allah, singkat cerita Rasulullah SAW di usia 25 tahun menjadi pengusaha sukses. Buktinya di saat Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau memberikan maharnya 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Allah Rabbuna, betapa Rasul kaya. Dan Sayyidah Khadijah juga orang kaya, sehingga waktu itu Rasulullah dan Khadijah orang terkaya di kota Makkah, teman-teman. Tapi kekayaannya bukan dimakan sendiri, tapi digunakan di jalan Allah untuk menyantuni orang-orang miskin, membantu duafa, membantu yatim, kemudian membangun tempat-tempat yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Dan Rasulullah sangat cinta dan sayang kepada anak yatim. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama orang yang peduli anak yatim, yang ngurus anak yatim, yang sayang anak yatim, kahatain, kata Rasulullah, dalam surga seperti dua jari ini. Makanya ayah bunda, jangan pelit, kalau ada anak yatim, santuni mereka. Kalau ingin lebih terarah lagi, berikan ke sekolah, sekolah mungkin punya anak yatim, nanti sekolah yang akan memberikan kepada anak yatim, insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di usia 40 tahun,
Akhirnya Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Dan dari situlah Rasulullah berdakwah, banyak orang-orang miskin yang masuk Islam, semuanya dipenuhi kebutuhannya oleh Rasulullah SAW, pakaiannya, makannya, termasuk Bilal bin Rabah. Ada lagi yang tinggal di Rasulullah, Zaid. Banyak yang tinggal bersama Rasulullah, termasuk Abdullah bin Mas'ud juga tinggal bersama Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah memelihara anak-anak yatim, memelihara budak-budak atau orang-orang yang diusir oleh majikannya, diurus oleh Rasulullah kebutuhannya, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjadi orang sukses, bukan hanya sukses dari sisi hartanya, sukses dari sisi jabatannya, karena jabatan beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jabatan beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tentu saja adalah jabatan yang paling berat, yang paling besar. Tidak ada lagi manusia yang mengemban jabatan sebesar Rasulullah SAW setelah Rasulullah. Nggak ada. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Baik, abang adik di rumah, itu aja sekedar kisah singkat dari Kak Mal. Kak Mal sekarang akan menyampaikan bagaimana supaya kita bisa sukses seperti Rasulullah SAW. Gitu ya Ustadz ya, sebagai kisahnya Ustadz. Kak Mal, masih bagus suaranya Ustaz? Masih bagus, alhamdulillah. Kak Mal masih bagus sekali, jelas. Gimana Alhamdulillah. Abang Kakak dongengnya? Coba angkat tangannya, jempolnya kalau bagus, angkat jempolnya. Wow, pada suka semua nih sama dongeng Kak Mal. Siapa yang mau Alhamdulillah. lanjut, angkat tangan. Angkat jempolnya. Wah, tambah angkat lagi deh. Insya Ya. Allah. Wah, jempolnya 2 ya, 3 ya, 4. Wah, banyak banget Kak Mal nih yang mau lanjut nih. Oke Kak Mal, Alhamdulillah. silakan. Apa nih? Sekarang ada siapa nih? Ini ada Ahmad nih. Ahmad, Kak Oh Mal mau iya, tanya, Ahmad. Ahmad dengerin dongeng Kak Mal apa enggak tadi gitu ya? Oh Boleh iya ditanya iya, coba Abang deh Adik ya? tanya. Iya, Gimana coba Ahmad, deh. senang sayang? Tenang, Senang. Tadi Ahmad dengarkan apa yang Kak Mal sampaikan? mendengar, Mendengar, senang, tenang, suka. suka. Siapa yang Kak Mal ceritakan tadi? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tadi usia 6 tahun sudah yatim dan juga piatu. Artinya nggak ada ayah, nggak ada ibu. Sedih nggak? Sedih. Kalau Ahmad kayak gitu sedih nggak? Ya udah sayang. Udah. Emang kenapa Ahmad sedih? Jangan Sedih. sedih. Kenapa sedih? Gak ada ibu, Nggak ada ibu. gak ada ayah. Nggak ada ayah. Teman-teman Ahmad nggak punya ayah, nggak ibu. Udah sama Kak Mal aja ya. Iya ya sayang ya. Udah sayang sama Kak Mal ya. Jangan nangis sayang, jangan nangis. Abang Kakak sedih ya, ikut sedih ya. Iya, jangan nangis ya. Kita bersyukur. Kalau Ahmad nggak ada ayah, nggak ada ibu. Abang Kakak insya Allah masih ada ayah dan ibu. Jadi bersyukur. Nggak boleh membantah ya teman-teman sayang. Kalau diminta untuk sholat, segera. Diminta puasa, segera. Diminta sekolah, segera. Diminta mandi, segera. Di saat orang tua kita minta tolong, segera. Ahmad gitu? Iya Kak. Iya, Ahmad juga begitu teman-teman. Siap ya. Ahmad, tapi Rasulullah ayahnya namanya siapa? Abdullah, Abdullah, ibunya? Aminah, Aminah, ayahnya? Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, pamannya? Abu Talib. Abu Thalib. Masya Allah, pintar banget ya Ahmad. Mudah-mudahan teman-teman juga selain menghafal nama Nabi dan juga ayahnya, kakeknya, pamannya, dan juga istri dan anak-anaknya, teman-teman juga mampu mengaplikasikannya apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Abang adik, Kak Mal akan melanjutkan dengan sesi pembahasan agar kita insya Allah bisa sukses seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad, izin lagi duduk boleh ya sayang ya? Ya Kak, makasih. Mwah. Udah sayang. Mwah. Udah. Aduh, Masya Allah. Aduh. Ini sayang. Ini Ahmad ini kalau sama Kak Mal sayang banget ya. Mwah. Aduh, Mwah. aduh, Masya Allah. Teman-teman juga ya harus salam sama bundanya. Baik, istirahat sayang. Ustadz, berapa waktu lagi kita? Waktunya berapa lama lagi? Waktunya Bu Beta berapa lama lagi ya waktunya ya? 10. Halo? 10. Oh, 10 Bu. Oh, baik. Kak Mal. Ya. Siap. Insya Allah cukup dalam Baik. 10 menit ya.
Ayah, Oke. bunda, adik-adik di rumah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita bersyukur karena hari ini Allah kuatkan keimanan kita sehingga kita lebih memilih mengikuti acara Maulid Nabi daripada update status. Kita lebih memilih Maulid Nabi daripada main game. Sangat beruntung teman-teman yang bisa hadir di tempat ini. Karena sangat merugi teman-teman yang hari ini main game. Alasannya sakit padahal main game. Auzubillah, subhanallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak agar kita mampu meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Guru Kakmal Kiai Haji Abdullah Muhtar, pimpinan pesantren An-Nizam Selabintana, beliau memberikan kepada Kakmal tentang kunci sukses meraih kebahagiaan dunia akhirat atau bisa meneladani Rasulullah SAW dalam semua hal, paling tidak ada 4. Boleh dicatat ya, ada 4. Kalau ibu pingin umroh, pingin haji, 4 hal ini. Kalau ibu bapak ingin anaknya soleh, 4 hal ini. Kalau anak-anaknya pingin anak-anak berprestasi, lakukan 4 hal ini. Bagi bapak ibu yang ingin bisnis, lakukan juga 4 hal ini. Ingin membangun pesantren atau sekolah, lakukan juga 4 hal ini. Dan insya Allah sudah Kakmal lakukan dan terus akan dilakukan. Yang pertama, kunci meraih sukses, kata Buya Muhtar, saya sering panggil beliau Buya. Yang pertama ada ikhlaskan niat. Ini Ustadz mengajar siswa, kalau karena uang, gaji sehari 1 juta pun tidak akan pernah cukup. Gaji sehari 10 juta pun tidak akan pernah cukup. Sekali rapat 50 juta pun tidak akan cukup. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena materi. Maka materi tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada kita. Apapun. Saya dengan uang 50 juta sehari pasti bakal bisa kemana? Gak bisa. Karena keberkahan bukan banyaknya uang, bukan banyaknya materi, tapi keberkahan adalah kita senantiasa serba kecukupan. Ingin umroh, uangnya cukup. Ingin haji, uangnya cukup. Ingin nyekolahkan anak, uangnya cukup. Ingin bisnis, uangnya cukup. Semuanya serba cukup. Dan di saat kita membutuhkan, uang itu, rezeki itu selalu ada. Itulah keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang paling utama adalah ikhlaskan niat. Makanya Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu menulis hadis Arba'in yang pertama itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal itu yang pertama adalah niat. Sholat gak pakai niat tidak sah. Puasa gak pakai niat tidak sah. Zakat gak pakai niat tidak sah. Ibadah apapun gak pakai niat tidak sah. Jadi teman-teman, niat itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat, khusyuk, kata kita, tapi niatnya karena orang lain, sholatnya tidak akan pernah diterima. Puasa Senin Kamis, tapi niatnya ingin dipuji orang, itu tidak akan pernah diterima. Jadi niatnya lurus, betul-betul niat karena Allah semata. Yang kedua, teman-teman, adalah istiqomah. Apa itu Kakmal istiqomah? Istiqomah itu berkesinambungan. Kalau bahasa tetangganya continue. Kalau cek bahasa Sunda mah teterusan, terus menerus. Artinya kalau teman-teman bangun pagi nih begitu dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman pengen teman-teman dengar suara azan itu kemudian bangun pagi, mandi, gosok gigi, kan hafal tuh ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, sholat subuh berjamaah di masjid. Wah, keren banget itu. Itu mandi, sholat subuh berjamaah di masjid, dan itu terus menerus dilakukan. Itu teman-teman berarti super hebat. Bapak Ibu bisnis tanpa uang riba, tanpa uang haram, terus-terusan dilakukan, insya Allah Bapak Ibu mantap. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan rezeki yang halal serta thayyib, walaupun sedikit-sedikit, Allah nanti akan berikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dari rezeki yang tidak terduga. Jadi lakukan tuh Senin Kamisnya, jangan ditinggalkan, Ayyamul Bidnya jangan ditinggalkan. Yang paling keren kata Rasulullah adalah
puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi Rasul menyarankan agar kita puasa Nabi Daud. Seperti apa abang adik, seperti apa ayah bunda. Sekarang puasa, besok berbuka, nggak puasa lagi. Besok lusanya puasa lagi, lusanya lagi nggak puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, udah setiap hari Senin dan Kamis. Saya nggak kuat Ustadz. Berarti sebulan 3 kali ayamul bid. 13, 14, 15. Boleh ya itu dilakukan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah yang kedua senantiasa melaksanakan ibadah dengan terus-menerus ya. Yang ketiga kata Abu Ya Muhtar adalah sabar. Ini sabar, Bun. Kadang-kadang mohon maaf, Bunda mudah banget mengucapkan sabar tapi susah untuk melakukan, betul ya? Coba Bunda, sabar orang mah sabar. Kita mah mau sabar saya mah mau sabar. Tiba-tiba anak ke dapur datang. Bunda, Bunda. Apa? Ada apa sih manggil-manggil? Pengen minum. Ambil sendiri, nak. Ambil. Kan kamu udah sekolah, kamu pandai. Ambil. Maka anaknya ngambil tuh, naik ke kursi. Rupanya kursinya licin. Begitu pegang gelas, dia terpleset, jatuh. Prang, gelasnya pecah, anaknya luka. Bukan ditolong anaknya, tapi matanya melotot. Astagfirullah! Mau keluar itu matanya, marah. Anaknya dicubit, dimarahin. Tahu nggak? Itu gelas hadiah dari sabun, tahu? Ya Allah, ya Rabbuna, Bu. Hadiah dari sabun sampai anak jadi korban dimarah-marahi sama kita. Tidak. Seorang orang tua yang baik ketika anaknya minta air, minta minum. Bunda, mau minum. Nah, bisa ambil sendiri nggak gelasnya sayang? Nggak bisa, Bunda tinggi. Oh, baik. Kalau nggak bisa, Bunda ambilkan ya. Ambilkan tuh, Bun. Nanti kalau udah besar, insya Allah bisa ngambil sendiri ya, nak. Baik, Bunda. Makasih. Seneng anaknya, ya Allah, bahagia banget. Coba ibu, anaknya naik pagar, manjat pagar. Gimana? Sabarnya gimana? Melotot dulu. Turun, cepat kamu jatuh, kamu jatuh. Bener tuh Ustaz. Si anaknya lagi megang pagar karena dimarahi ibunya, jatuh, nyungsep. Mukanya kena comberan, bau lagi. Luka lagi, kan kasihan. Coba kalau ibu sabar, ayah sabar. Begitu anak naik pagar dan bakal bahaya, apa yang harus kita ucapkan? Nah, sayang pegang pagarnya baik-baik ya. Coba turun pelan-pelan sayang. Oke, kaki kanannya dulu yang bawah injak. Oke, pelan-pelan sayang, pegang bang. Tangannya turun ke bawah dan anak itu berhasil. Ketika berhasil ayah ibu, maka anak akan senang. Yes. Bahagia. Sukses. Gitu. Sukses. Karena anaknya sudah turun dengan selamat dan dia berhasil. Anak manjat pohon jangan dimarahin. Begitu mau turun, jatuh sampai anak. Waduh, sampai melotot. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, hati-hati sayang, bisa naiknya pelan-pelan ya. Baik, sekarang kan masih kecil, khawatir nanti terpleset. Boleh sayang turun, nanti udah besar boleh manjat. Itu jauh lebih bijak, lebih keren kita mendidik anak-anak kita. Sobat. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab, as-sabru yu'inu ala kulli amali. Kesabaran itu bakal menolong pekerjaan kita. Jadi pekerjaan akan terasa ringan kalau kita sabar. Nah, Bapak Ibu ngajar, kalau sabar pasti enak. Bapak Ibu bekerja, kalau sabar pasti enak. Makanya sabar itu selalu Allah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi sabar ini luar biasa. Sabar ini bekal kita untuk meraih kesuksesan. Saat kita bisnis, saat kita beribadah, saat kita apapun, insya Allah sabar ini akan menjadikan kita mudah dalam meraih kesuksesan. Yang keempat, yang terakhir, kata Buya Abdullah Muhtar adalah tawakal ala Allah. Tawakal tu ala Allah. Jadi serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja menyerahkannya dengan ikhtiar yang maksimal. Misalkan pingin anak kita ahlaknya pingin seperti Rasul, maka orang tuanya juga harus ahlaknya seperti Rasulullah SAW. Tidak pernah membentak istrinya, tidak pernah membentak suaminya, tidak pernah membentak anaknya, karena Rasulullah tidak pernah membentak.
dan selalu memberikan tauladan. Misalkan kalau anaknya ingin sholat berjamaah, maka ayah ibunya juga harus sholat berjamaah. Kalau anaknya ingin sholat di masjid, maka gurunya, ayah ibu juga sholatnya harus di masjid. Sehingga anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Insya Allah ketika kita melakukan itu semua, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan kita juga akan menjadi keluarga yang soleh dan soleha, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bapak Ibu, abang adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Mal sedikit cerita tentang 4 hal ini. Tahun 2015 Kak Mal ingin bangun pesantren di Darul Zamzam Campaka Cianjur ini. Waktu itu lahan Kak Mal baru ada 1.800 meter. Kemudian ketika Abuya menyampaikan 4 hal ini, ikhlaskan niat, kemudian istiqomah, sabar, dan tawakal kepada Allah, maka Kak Mal lakukan, ya Allah, saya membangun pesantren karenamu ya Allah, mudahkan ya Allah. Maka dengan izin Allah, ayah bunda, sekarang tanah pesantren sudah 7 hektar dan sudah ditanami oleh pohon-pohon produktif. Insya Allah mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa berkunjung ke Darul Zamzam. Kita pohon durian baru 1 meter, 2 meter, 3 meter aja durian sudah berbuah. Mangga baru 3 meter sudah lebat satu pohon itu, bahkan sampai setengah kintal. Karena satu buahnya sampai 1,5 kilo. Kemudian nangka juga sudah berbuah ya. Di sini juga ada kuda, ada domba, ada ayam pelung, ada ikan, ada kolam 500 meter. Nanti anak-anak bisa main dan berkunjung di tempat ini, bahkan bisa menginap. Bahkan mungkin saja nanti dari sekolah ada program tahfiz Quran selama 7 hari misalkan. Jadi dalam 7 hari anak-anak bisa hafal surah Kahfi misalkan atau surah Al-Baqarah. Silahkan, dan ini fasilitas gratis untuk siapapun. Mungkin untuk infak saja buat kebersihan dan listrik mangga, silahkan ya, lokasinya di Cianjur. Nanti yang berminat bisa menghubungi Kak Mal. Itu ya, jadi dari 1.800 meter sekarang sudah 7 hektar. Kemudian pembangunan sekarang sudah sedang membangun masjid, dan Bapak Ibu, inilah ibadah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi ayah bunda yang ingin membangun rumah di surga, yuk kita bangun nih rumah Allah Darul Zamzam. Sekarang mau naik ke lantai 2, udah cor lantai 2, sekarang mau ngecor atap dan kubah. Bagi yang ingin silahkan bisa menghubungi panitia nanti atau langsung ke Kak Mal di nomor Kak Mal 0816631177, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Zamzam. Dan insya Allah memerlukan biaya kurang lebih sekitar 4,5 miliar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, insya Allah. Jadi 4 hal ini bunda, ayah bunda, abang adik, ikhlaskan niat, kemudian istiqomah dalam menjalankannya. Jadi kalau udah niat karena Allah, tetap jangan dirubah, niatnya tetap karena Allah ya. Kemudian yang ketiga, sabar, dan yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat Kak Mal sampaikan dalam sesi atau kesempatan kali ini. Memang sih enaknya off air ya, langsung Kak Mal berjumpa dengan ayah bunda untuk mengisi parenting secara langsung. Tapi kali ini lewat Zoom juga tidak masalah. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana, yang singkat ini, yang asalnya dari Allah, menjadikan manfaat buat kita semua. Syukran kasir. Terima kasih Ustadz semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mal, kisahnya, dongengnya, dan kisah inspirasinya dapat menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Amin. Ya, Amin, insya Allah. gimana abang kakak? Gimana abang kakak ayah bunda? Masih kurang? Coba angkat tangan yang masih kurang. Angkat jempolnya yang masih kurang. Wah, kayaknya banyak nih yang masih kurang nih. Soalnya si Ahmad sedikit sih nongolnya ya. Oke, baiklah. Abang kakak, oke. Coba angkat jempolnya semuanya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Mal. Oke. Terima kasih semuanya. Jazakallahu Rabbi khairan. Insya Allah.
Allahul jannah walaka walana insya'allahul jannah. Amin. Afwan. Amin, insya Allah. Nanti ditunggu main ke Darus Zamzam ya. Insyaallah. Diagendakan ya Pak Yayan, Bu Beta ya, kita ke sana ya. Boleh. Durian yang pendek nih. Masya Allah. Mantap. Kita lihat domba ya. Oh, domba Garut besar-besar. Ada kuda juga. Iya baiklah. Baiklah, alhamdulillah abang kakak ya bunda kita semua telah mendengarkan ya. Tadi dongeng sekaligus ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Abdul Latif atau biasa dipanggil dengan Kak Mal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran ya, kemudian inspirasi dari cerita tersebut sehingga dapat menjadi acuan ya buat kita untuk bisa melangsungkan kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting di sini tadi Kak Amal sampaikan ya, untuk kunci meraih sukses ada 4 hal, yaitu ikhlaskan niat, istiqomah, sabar, dan tawakal. Insya Allah semuanya apa yang kita inginkan ya Allah akan ridhoi dan akan kita dapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, Bang Kakak dan Ayah Bunda yang dirahmati Allah beserta Bapak Ibu guru dan semua yang hadir di sini. Tadi kita sudah saksikan ya, acara inti kita sudah menyaksikan bersama yaitu dongeng dan ceramah Maulid. Nah, sekarang kita juga setelah kita tadi menunggu-nunggu dongeng dan ceramah, ada satu hal lagi nih yang kita tunggu-tunggu. Apa ya? Kita akan menyaksikan pengumuman juara lomba festival Maulid. Ya. Nah, oke, coba angkat tangan yang mau jadi juara, angkat tangan. Siapa yang mau jadi juara? Wah, Kakak Harumi angkat tangan. Oke, siapa lagi tuh? Waduh, banyak semuanya nih ya Allah. Kakak Malika. Kemudian siapa lagi? Waduh, Bapak nggak bisa nyebutin satu-satu nih. Semuanya mau jadi juara, Bu Beta. Gimana nih, Bu Beta? Sudah siap belum nih? Sudah. Aduh. Yeay. Hadiah. Oke, semoga nanti bisa kita foto bareng doakan sama ya. Ahmad. Iya. Foto bareng sama Ahmad nanti ya, operator ya. Oke, nanti foto bareng sama Ahmad ya. Oke, gimana Bu Beta, mau foto bareng dulu atau mau pengumuman hadiah dulu? Pengumuman lah. Pengumuman dulu ya. Oke, baik. Baiklah, langsung saja. Mana ada Miss Lina nggak ya? Halo Miss Lina, assalamualaikum. Tunggu. Ada Pak Iman. Oke. Sudah terdengar belum? Sudah. Okay. Terdengar belum suara Miss Lina? Sudah. Nanti sudah ya. Wajahnya belum kelihatan nih sebentar. Nah, udah. Oke. Udah, oke, baik. Assalamualaikum Abang Kakak. Apa kabar semuanya? Angkat jempolnya dong. Angkat jempol. Jempolnya dong. Mana jempolnya? Udah nggak sabar ya, pengen dengar pengumuman siapa yang menang. Aduh, siapa nih ya? Abang Omar juara pidato nggak ya? Abang Omar juara pidato nggak? Kakak Neva menang MTQ nggak? Hah? Nggak. Ini siapa yang kemarin siroh yang bagus ya? Coba yang bagus sirohnya angkat tangan. Aku mau. Semuanya Bu Lina, semuanya bagus. Bagus ya. Aduh, Masya Allah tuh panitia sampai bingung menentukan siapa pemenangnya. Kalian pada hebat-hebat, pada bagus-bagus, pada kreatif. Luar biasa. Kalah Bu Guru. Oke, Abang Kakak nggak sabar kan? Kalah ya. Bu Gurunya aja masih rada-rada gitu ya. Abang Kakak hebat. Kemarin lomba cerdas cermat. Wah, luar biasa. Seru banget. Yel-yelnya semuanya mantap. Walaupun nggak ketemu nih, ketemunya cuma di Zoom, ketemunya cuma via WA gitu ya, tapi bisa membuat yel-yel. Wih, mantep gitu ya. Mantap luar biasa. Itu
Jempol dong ya. Iya, walaupun terhalang sama jaringan atau apa, tapi tidak memutuskan atau mengurangi semangat abang kakak ya untuk ikut lomba. Hebat, misalnya juga jempol buat kalian semuanya. Oke, are you ready? Angkat jempolnya. Ready. Oke, We siap. are ready. Baik. Kemarin itu ketika kemarin panitia mengadakan beberapa lomba. Ya, ada cerdas cermat, Siroh Nabawiyah, lomba azan, lomba MTQ, hafalan hadis, terus apa lagi ya? Kalau nggak salah, puisi berantai. Wah, kira-kira siapa yang juara puisi berantai ya? Soalnya puisi berantai keluarganya kan sama keluarga siapa ya? Siapa ya? Misalnya juga penasaran ini nih, pengen tahu nih siapa yang baca puisinya mantap gitu ya. Wah, luar biasa deh ya. Kemarin misalnya cuma lihat satu aja tuh, aduh luar biasa. Kakaknya lucu banget bacainnya ya. Nabi Muhammad, wah luar biasa deh pokoknya. Mau lihat siapa yang menang? Sudahnya sabar nih. Yuk kita saksikan. Mau ya? Abang Khalif 1B, sudah mau dengar belum siapa yang menang? Angkat jempolnya. Udah nggak sabar ya? Baik. Abang Omar udah standby nih. Bu, aku menang nggak ya? Sabar ya, Nak ya. Miss Ina nanti akan kasih lihat pemenangnya siapa. Akan di-share menurut PPT. Oke, Bu Rohmah. Sudah bisa di-share atau belum? Oke, Miss Lina. Selalu siap. Siap ya. Yuk, kita saksikan siapa nih. Lomba apa dulu ya? Jangan paman ketawa aja deh, Bu. Gak apa-apa, Kak. Kelihatan, Bu. Oke. Belum muncul di saya. Udah. Ya. Oke, wow, sudah. Pengumuman hasil lomba Festival Maulid. SDIT Al-Mubarok. Apa nih ya? Oke. Wah, itu ada siapa ya? Itu Pak Iman. Pak Wahyu. Ya, Bu Ajijah. Wahyu. Bu Lina sebelah sini, Bu Lina nih. Bu Ajijah, Bu Rohmah. Yang oren, Bu Rohmah yang oren. Aku yang mana? Ya Allah. Enggak ada ya? Bu Beta yang mana ya? Yang ungu. Oh, yang ungu ya. Oke, 3, 2, 1. Lomba azan diikuti kelas 1 dan kelas 4. Siapa nih yang menang ya? Ini mohon maaf ya abang kakak, kalau misalnya nanti yang disebutkan itu nama orang tuanya. Karena kemarin ketika di GC hanya memasukkan nama orang tua, bukan nama anaknya. Wah, ada siapa itu ya? Oh, ada Ahmad Yazid Lubis, ada Amirul Afzal. Oh, Khalif, pantesan Khalif udah nggak sabar pengen dengar. Menang nggak ya lomba azan ya? Akso, Dafa, Hanif Bilal, Kenzi, Muhammad Adrianova, Muhammad Rafiski. Oke, kira-kira ini para pesertanya ya Bu Rohmah ya? Iya, ini pesertanya. Nah, ini pesertanya nih, kira-kira siapa para yang jagoan-jagoannya? Nih, Widi, ada Noah. Noah ikut lomba azan, mantap. Iya dong, Muhammad Arkan, Davin, Sultan Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Farizi, Abu Alex. Noah kelas 1 ada juga. Oh, ada Noah kelas 4, ada Noah kelas 1. Temenan kayaknya. Amirul Afzal sama Hanif Bilal. Banyak juga ya. Ini masih ada? Oke, silakan ya. Pemenangnya adalah Jeng siapa ya? Siapa ya? Coba ya, Abang Khalif. Ayo Abang Khalif. Adalah Jeng. Kayaknya nih kalau ada musik lebih seru nih kayaknya nih ya. Iya dong, musiknya mana? Waduh, gejug. Pak Iman lah, YouTube. Siapa tuh? Siapa dia? Kita lihat pemenangnya adalah Ahmad Yazid Lubis kelas 1B dan Sultan Muhammad Al-Fatih kelas 4B. 4B. Ada ketawa Ahmad Yazid Lubis dari kelas 1B dan Sultan Muhammad Al-Fatih dari kelas 4A. Selamat ya Abang. Lomba tahfiz berantai.
kelas 1 dan kelas 2. Ada siapa aja itu ya? Kok hilang? Kita lihat. Ya, kita lihat. Dibalikin Pak tadi previous. Gak apa-apa. Kayak kita lihat ada siapa aja di situ ya yang ikut lomba. Ada Fadilah ya. Rashid. Jangan coret-coret ya. Nah, nanti Misina nggak bisa baca nih. Jadi nggak ketahuan siapa yang menang. Ada Faida. Ada Sinar DM, ada Angel Latifah, Kaila Alisha, Davina Akila, Empati Fauzan, Naila Fauzia. Ada Asasmita Dian Nugroho. Aduh, siapa nih ya? Banyak banget nih. Siapa yang menang ya? Siapa lagi? Kita lihat lagi. Ini masih pesertanya. Muhammad Fatur Rahman, Emir, Iftina, Muhammad Fatih Fauzan, Davina Akila, Darel, kelas 2C, Naila Mufida, M. Fadilah Rasyidin. Waduh, banyak juga ya. Itu Miss dari aja udah keren banget loh Miss itu ya. Luar biasa loh. Siapa? Bu Lina, Pak Siapa nih Pak yang menang? Bu Lina, Pak Iman, Ya. abis ini mau foto dulu Ustaznya. Sama itu. Iya, oke. Habis ini foto dulu ya. Nanti dulu ya. Oke, siap. Oke, nanti di break ya gitu. Nanti di break dulu ya. Oke. Pak Ustadz, Kak Mal mau foto dulu bareng sama kita, oke? Biar Kak Mal ingat terus. Kenapa? Yang motoin siapa nih? Aduh. Panitia yang di situ yang pakai laptop. Aku nggak pakai laptop. Oke, baik. Oke, ya. Oke. Mana Kak Malnya ya? Angkat jempolnya ya. Angkat jempolnya ya. Abang Khalif, Abang Omar, Kakak Jalfa, angkat jempol. Tarang. Jangan lupa senyum ganteng, jangan ditutupin mulutnya. Sudah belum? Angkat jempol ya Oke, semuanya. kita hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, tunjukkan senyumnya yang cakep. Yes. Lagi? Ya, tahan. Ini ada 12 Tahan. layar. Aduh, ya. Masya Allah. 12 layar. Tunjukkan giginya. Tahan terus. 12 layar, tahan. Masya Iya, Allah. 2. Baru yang kedua. 12 layar nih, Masya Allah. Tiga. Coba dilihat Kak Malnya Bu Vidi. Sekarang. Ya, ini di sesi ada kamalnya. Ayo. Ya, Nggak tahu ya. silakan. Yo. Aku di mana nggak tahu ya. Ya, Aku juga nggak tahu di layar Aku yang layar mana. mana? Aku juga nggak Oke, tahu. angkat jempolnya. Siap aba-aba Bu Rohma. Udah yang Oke, berapa? sekarang slide yang ketiga bersama Pak Yaya. Udah yang Oke. ketiga. Semuanya tahan, senyum. Aduh, kering kita nih. Kering giginya jadinya tidak apa-apa. Aduh, Masya Allah. Senyum, Jalwa manis Sodek. banget senyumnya, Jalwa. Bang Omar senyum Mas. Oke, kita lanjut. Slide yang berikut. Masya Allah. Slide yang berikut lagi. Aduh, Masya Allah. Bener-bener ini, Miss. Kali ini lumayan. 12 slide, Miss. 300 iya, 300 Ya, masih bersama peserta Bu Pak Yayan. Rohma. Masih bersama Pak Yayan. Iya. Masih bersama Pak Yayan. Di sini banyak sekali abang kakak kelas 6. Oke, sudah. Oke, ulang. Ya, 1, 2, 3. Tahan terus senyumnya. Aduh, Masya Allah. Ya, lanjut. Layar keberapa nih Bu Rahma? Layar keempat. Aduh, Layar keempat. keringnya nih. Baru setengah 12 jalan. layar. Baru setengah jalan, Bu. Oke. 12. Ayo layar Laptopnya keempat. sampai Terus, Siapa 300 ini? peserta ya. Ada Ya, Habib oke. 4D. Ada Oke. kakak kelas 2 dan kelas 3. semuanya ya Yuk, Allah. yang merasa kelas 2 dan kelas 3 senyum yang cakep. Yes, aku di mana Ayo. barisan? Oke. Aku juga nggak tahu Bu Beta. Ada barisannya Buria. Buria bersama Alfat. Yang moto siapa ya? Bu Yang Rohma. moto saya. Aduh. Oke. Jangan bilang kita udah gaya begini nggak ketahuan siapa yang Nah, moto ya Sekarang Allah. slide berikutnya bersama Bu Aziza. Wede. Bersama Bu Oke. Vidi juga. Oke, silakan. Senyum. Jalpa, Gaya Jalpa. cakep. Kita udah senyum Gaya manis ya. cakep Tahunya cek. ada yang foto ya Allah. Gaya cakep Sedih banget. cek. Aduh. Kita lanjut Omar, slide kita udah berikutnya. gaya. Taunya nggak ada yang foto ya Allah. Kita begini be ya. Jalpa, pegang mulina Jalpa.
ketemu lagi dengan Kamal. Waduh, rezeki banget nih bisa bareng sama Kamal lagi nih. Ayo, Aduh, senyum ayo, lagi aduh, ya. ajak Kamal jempol aja. harusnya ada di step slide, bisa nggak ya dipindahin? Hah? Harusnya di step slide ada, nggak bisa ya? Kamal. Nggak ngerti. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan, Nggak tergantung ngerti, itu. Pak. Tergantung. Udah belum, Bu Rahma? Sudah belum? Udah kering. Sudah, Berikutnya. Bu. Udah selesai? Jalpa sampai begini-begini nih. Aduh, cepet, Bu, Ya. cepet. Lelah, Zalfa lelah. Sudah semuanya, Bu. Wisna juga. Aduh. Sabar ya, Nak ya. Ini ujian. Audrey. Beginilah ya. Ya Allah. Oke, terima kasih Oke, banyak. sudah. Abang kakak Terima semuanya. kasih, Bu Rohma. Sudah, Bu Rohma. Iya. Oke, Ayo, Abang kakak kita lanjutkan lanjut lagi lagi. yuk. Tadi lomba tahfiz berantai Lomba kelas 1. tahfiz. Kelas 1 dan 2 ya Pak Iman ya? Mantap. Iya, kostumnya Oke. keren. Fotonya Tadi keren. udah Aduh. banyak tuh pesertanya ya, udah kelihatan di layar Pesertanya, banyak kompak-kompak, pesertanya. keluarga bahagia, sakinah keluarga mawaddah bahagia. warahmah lah pokoknya. Udah kayak keluarga Cemara ya Pak ya. Iya, benar sekali. Mana slide-nya, Bu Rohma? Ya, sebentar. Pak Iman, biar di-unmute nih, Kak Mal mau ngomong gimana nih? Kok nggak bisa lagi? Oh, Kak Mal mau ngomong. Iya. Iya. Mau pamit sepertinya, Pak. Iya. Oh iya. Nggak bisa. Nah, udah. Silakan Kak Mal. Oh, tutup Udah lagi. belum? Belum. Kok nggak bisa Namanya ya? siapa? Oh, ini namanya. Mal. Iya, nanti lu Kak coba. Mal. Dari saya kok nggak bisa ya? Dari Pak Iman bisa Hostnya nggak? siapa? Saya, tapi Hostnya aja. tadi dari Mas klik. Tuanmu. Sudah Udah. bisa, Kamal? Udah bisa. Udah belum? Kamal sudah bisa. Ya. Udah pengumuman di mute Sudah all bisa, aja ya? Kamal? Hah? Klik apa sih dari tadi, klik kanan kiri kan nggak bisa sih Kak? Bang Kalip Saya lagi sudah ngapain? mute. Nah, di sini masih dicoret. Coba Kamal bisa lihat suaranya nggak? Bang Kalip nggak sabar ya. Assalamualaikum, Ini tahu siapa Kamal. yang menang ya. Assalamualaikum. Nah, Pak Iman udah kebuka semua ya? Studio itunya videonya mati, Bu. Videonya Kak Malnya mati. Iya, videonya mati. Nggak bisa ya? Assalamualaikum, Kak Mal. Dia Bu Lina lanjut Nggak aja ada Bu ini Lina. ya. Oke, baik, Abang Kakak. Tadi apa namanya? Tadi di layar sudah ada beberapa peserta lomba tahfiz berantai ya. Oke. Tapi belum diumumin siapa yang menang. Kira-kira siapa ya? Coba Bu Rahma tolong di-share lagi slide-nya. Bentar, Bu, lagi loading. Karena habis Oke, foto-foto siap. loading dia, Bu. Habis foto Wah. jadi loading. Aduh. Alfat rumahnya besar sekali, Alfat. Wow. Ya, Bang Kakak udah nggak sabar ya. Mesti juga penasaran siapa yang menang ini lomba tahfiz berantai. Semuanya Abang juara nih, semuanya juara. Aduh, bingung deh. Semua juara bingung deh pokoknya. Bingung pokoknya Abang tuh. Kakak. Bu Azizah Iya, sampai Abang pusing Kakak Bu Azizah juara. nih. Abang Kakak juara di hati bunda, ya. Iya. Juara di hati para bundanya lah pastinya ya. Abang Rafiq, adanya Kakak Jalpa, lomba puisi berantai. Oke, sudah bisa belum? Kamal sudah tuh, Kamal sudah, Miss Lina. Oke, ayo Mbak. Ya silakan Kak Mal. Bentar, Kak Mal. Ya, Kak Mal. Kami persilakan. Mana ya kok? Gambarnya Assalamualaikum nggak Kak ada. Mal. Itu. Nanti. Salam. Nah, itu udah tuh Kak Mal. Bentar, mana sih? Udah. Kok tidak bisa ini ya? Bentar, kok tidak bisa di itu?
Spotlight mana spotlightnya nih? Udah masuk belum? Wah, oke, sudah Kak Mal, silakan. Mohon diperhatikan dulu ya, silakan. Apa nih Kak Mal tadi keputus nih? Boleh diulang Ustadz Afwan? Ya, silakan. Waktu dan tempat kepada Kak Mal. Oh, ayah bunda sekalian. Kak Mal sekarang nyampaikan apa lagi? Halo Bu Beta. Iya, katanya mau pamit Kak Mal. Mau ada urusan katanya. Mau pamit ya? Iya. Baik. Baik ayah bunda, abang ade yang saat ini sedang menyimak Zoom. Kak Mal ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Kak Mal bisa bersilaturahim di Zoom ini. Insya Allah mudah-mudahan abang ade dan guru-guru semua yang hadir di Zoom ini bisa berkunjung ke pesantren yang sedang Kak Mal bangun. Boleh menginap, boleh refreshing insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita dan memberikan keberkahan buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak wabarakatuh. Mal. Hati-hati. Kak Mal live ya. Iya Kak Mal. Silakan Pak Iman. Oke, baik. Sudah Kamal, terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan ya Miss Lina ya. Kita Oke, lanjutkan. siap. Ayo. Maaf ya Bang Kakak. Kalau terputus, bukan putus sih. Kalau berganti-ganti acaranya. Ya. Apa-apa. Silakan Miss Lina untuk melanjutkan pengumuman juara-juara. Pemenang lomba puisi berantai. Udah gak sabar. Tapi berantai ya. Tapi tadi Miss Lina udah sebutin para pesertanya ya. Tapi lomba pemenangnya belum. Siapa yang kira-kira pemenangnya dari peserta kelas 1 dan kelas 2? Bu Rohmah, silakan di-share PPT-nya. Dimunculkan kembali Bu Rohmah. Mana? Halo Bu Rohmah, assalamualaikum Bu Rohmah. Sehat kan? Laptopnya sehat? Habis foto-foto 12 layar, Pak. Oh iya, mungkin agak-agak gitu ya mungkin ya. Oke, menurut Miss Lina deh siapa kira nih juaranya nih? Kira-kira nih sambil nunggu ininya, ayo tebak-tebakan ya? Deh. Kita main tebak-tebakan dulu nih, Masya Allah. Keluar lagi. Apa ya? Ya, Bu Rahman keluar lagi. Saya nggak tahu siapa yang menang. Mana nih jurinya nih? Mana jurinya? Tadi ada siapa? Tadi ada siapa aja ya Pak Iman ya? Iya siapa ya kira-kira ya? Iya, ayo siapa ya? Saya mau kayaknya kita ikut lomba dulu aja deh. Halo Kakak Hanina. Saya mau menyapa peserta dulu aja yang kemarin ikut lomba. Ada Hanina. Tadi saya lihat ada Hanina yang ikut lomba pidato 3 bahasa. Udah gak sabar ya nak ya? Sabar ya nak ya? Misinya belum selesai nih. Ada siapa lagi di situ ya? Banyak banget. Banyak banget. Waduh. Ini pokoknya Maulid Nabi kali ini ya. Walaupun kita lewat daring, tapi serunya nggak kalah loh sama yang kita. Nih, aku buka Miss. Iya ya. Aku buka Miss. Nih Bu Beta sudah nih. Oke, baik. Ini adalah peserta. Belum. Ini belum. Slide-nya aja banyak banget loh, Miss. Ini lomba pidato. Ini tadi peserta lomba peserta anak aku ya ikut lomba pidato tadi ada Harina, ada Harefa. Ya, lomba tahfiz berantai kelas 1 dan 2. Wow. Udah tadi kita lihat siapa aja.
Udah, tinggal nunggu pemenangnya aja Bu Beta. Oke. Ada Kayla Alisha, ada Davina, ada Naila, ada Iya, Fatih. pemenangnya nih siapa ya? nih ya? Oke. Pemenangnya adalah musiknya. Jreng Ipina. jreng 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 jreng. Weh. Wey, Kakak Naila Fauzia. Kelas Kelas 1A. 1A. Selamat Alhamdulillah. Kakak Naila Selamat ya, Fauzia. Kakak. Kelas atasnya? Kelas Kelas atasnya atasnya ada. Kelas 2C, Pak. Nggak ada kelas atas. Oh, kelas atas. Oh ya, iya. kelas 2C-nya. Abang Asyak. Emir. Emir Aduh. Asyakur kelas 2C. Adanya Sultan kalau nggak salah ini. Ini abang semua Oh ya? iya. Abang semua Iya, ini. betul ini. Waduh, Ini mantap. mantap luar biasa nih ya. Abang Sultan ikutan juga ya. Ini Abang Ini Emir. temanya apa nih, Asyakur temanya kelas tuh? 2C. Oke, kita lanjut ke lomba hafalan hadis kelas 3 dan 5. Siapa aja pesertanya? Kita lihat yuk. Oh, ada Dafa dari kelas 3A, ada Askia dari kelas 3B, ada Mutiah Rashidah kelas 3A, ada Danis Abiansyah kelas 3C, ada Farel. Oh, tadi Misna lihat ada Farel itu ya. Misna lihat tadi ada Farel ya. Ada Avanda. Ananda siapa tuh? Bulina? Bulina suaranya. Assalamualaikum Bu Lina. Ngelek juga. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil banget, Bulina. Nggak ada suaranya. Iya, tadi Mimi telepon. Tadi Mimi Susi telepon. Aku reject dulu. Mimi lupa kalau aku lagi nge-MC. Ya. Oke. Nih dari semua peserta kelas 3 nih, ya. Siapa kira-kira ya? Oh, ini kelas Sekarang kelas 5. Kelas 5, Oh, Miss. kelas 5. Masya Allah. Banyak ternyata Banyak ya. banget. Ada Faros, ada Atifa, ada Ataya, ada Syakira Abgoria, ada Nedal, ada Kansa Afifa, ada Harumi, ada Mazaya, ada Maulida Haura Hasna. Wah, banyak banget nih ikut Aduh, ada apa nih? Hebat. Siapa ini ya? Ya, ada apa sih nih? Ini siapa yang share Nggak ya? tahu tuh. Mohon maaf, Miss Lina nanti nggak bisa bacain ya, jangan di ini ya. Pemenang lomba menghafal hadis adalah Jreng 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 jreng. Neng neng. Adalah. Why? Muhammad Afnanda Restu Firdaus dari kelas 3B. 3B. Anaknya Bu Ana bukan ini ya? Oh, ada adanya, ada Harumi. Harumi. Selamat Kakak Harumi Selamat ya, Raihana Kak Harumi. kelas 5B. Oh, sama-sama B Pak Iman, lihat kelas 3B, Iya, B kelas semua 5B. nih. Mantap, janjian Aduh, kayaknya ya. dan Oke, baik kita lanjutkan. Oke. Wah, ini dia Wah, ada lomba kelas puisi 4 nih, Miss. berantai. Aduh. Oh, waduh, kelas Pak Iman bukannya nih ya. Coba, saya mau lihat dulu pesertanya. Ada Arinja, Rinjani Majid. Itu biasanya karena yang ditulis nama orang tuanya, Bu. Jadi Bu Rohma bingung tulis namanya. Ada Lalita Adina Buana. Ada Amelia, ada Aurel Alexandria, ada Maesara Ade, ada Faris Putra Mahendransyah. Ini kayaknya adiknya Farel ini kalau ini adiknya Farel ini tuh, Farelnya ini ada semua tuh. Alfat 1B itu Alnya Buria bukan ya? Iya dong. Itu segitu Burianya fotonya ada di situ. Anaknya Pak Yoga ya? Benar sekali itu. Ada Khaira Fadila. Ada Aris Kawati Kirana. Coba ini dari kelas 1 dan kelas 4. Kita lihat lagi. Ada Kuinara. Belum. Ada Kuinara, ada Rasifa. Kuinara kelasnya Pak Iman ya? Iya, kelasnya Pak Iman. Rasifa, iya. Ada Rasifa itu anaknya Pak Wahyu. Zian Kak Inayah 4C ya? 4B. Zian Kak Inayah 4A, maaf 4A, maaf. Anakmu itu, anakmu. Maaf 4A. Ya, ada Raihana Zahra Iskandar dari kelas 4C. Lieni Okinaldi dari kelas 4A. Ini kalau nggak salah adiknya Nikesha Salina bukan?
Oh, bukan ya, terbalik saya. Oke, baik. Banyak yang Abang Ade soalnya. Pemenang lomba puisi. Aduh, deng, siapa yang nge-share itu? Jeng. Pemenang lomba puisi berantai adalah. Aduh, ini siapa yang nge-share lagi nih? Mohon Aduh, maaf siapa nih, ini Tina yang nggak share? kelihatan, tolong ya. Jeng, wow, kelas. Siapa itu? Oh, ada Rinjani Anliza Majid. Rinjani Majid, kelas 1C. Selamat ya kakak. Kelas atas. Kelasnya Pak Iman bukan? Kelas atasnya adalah, siapa itu? Siapa itu? Khaira Fadila. Kelas Kelas Iman? 4. Nggak tahu nih, 4 apa? Gurunya Kelas tahu apa nggak? ini? Bukan Bu, A guru, yang jelas Pak nih, Guru. bukan A ini. 4A, 4C apa 4C nih? Saya juga Bu lupa. Aziza, Pak Wahyu, ini kelas berapa ini? Khaira Fadila. Ya antar siapa ya? Aduh, saya juga lupa. Murid saya itu Pak, tapi saya nggak apa. Maafkan Bunda, maafkan Bu Guru ya Kak Pak ya. Wahyu. Kelasnya, pokoknya di antara Bu Aziza, Pak Wahyu ya. Pokoknya ya. Kelas Oke, 4 nih. lomba MTQ kelas 6. Tadi Miss Ina udah lihat ada kakak Neva nungguin di situ. Udah nggak sabar ya Kak. Tunggu ya Nak. Oh, kelas 4B Miss, Ada 4B Miss, kelas 4B tadi. Oke, Khaira Oke, Fadila. selamat. Ahmad 4B mulu dari tadi ya. Ahmad Aupa Sopan. Ada Fauzia, ada Husna anakku, Keisha Neva Arli kelas 6A, Keisha Sarah kelas 6B, Yasa Gaming anakku dan Jalpa Mulia. Pantesan kakak Jalpa dari tadi nungguin. Oh, Masya Allah. Ikutan lomba MTQ. Kita tunggu ya Kak. Pemenang lomba MTQ kelas 6 adalah Kak Keisha Neva Arli kelas 6A. Selamat. Selamat ya Kakak Neva. Selamat ya Kak ya. Oh, yang tadi suruh tilawah itu ya tadi ya pembuka. Iya, Waduh. betul. Oh, Ini biar kejutan Pak kali mukanya ya. Oke. Iya, ini fotonya Kakak Neva. Oke. Wih, lomba sirah nabawiyah kelas 2 dan 3. Ini seru-seru loh Miss, bagus-bagus ya. loh Miss. Ini lombanya Pak Iman nih. Saya belum lihat hasil keren. belum lihat hasil anak-anak nih, keren-kren ya Pak ya. Coba kita lihat ada siapa aja pesertanya. Siapa aja ya. Tuh, lihat fotonya aja keren banget tuh, ya. lihat. Masya Allah, ada gambar kucing lagi itu situ. Masya Allah, ada Noveliza Maharani, Ryan Abdan Syakur, Azkia Putri Salsabila, M. Rafif Iskandar, Azka Naufal Amin, Jundur Rahman Al-Tafiyah, Malika Aisyah, Hasna Mutia Hanan. Ada lagi pesertanya? Masih ada kayaknya. Ada. Oh, Masya Allah. M. Nabil Azhar, Tiara Ramadinio Arjeti, Masya Allah, namanya luar biasa ya. Aisyah Gadiza, Zaina Latisha, Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Pemenangnya siapa ya? Pemenangnya Mas. Ya, saya share PPT-nya. Ya udah, ntar aja. Nanti ya. Rahasia. Rahasia, masih rahasia. Sabar ya. Lomba pidato 3 bahasa. Ini lombanya Miss Lina ini ya. Ada Aini Kinan, ada Marwa Alia Rismon, ada Nashwa Kamila Aziza, ada Amira, ada Hanim Alifah Soroya, ada Nesya, ada Hanina, ada Harifa, dan Omar Makil Gaisan. Oke. Ada lagi nggak ya? Oh, masih ada. Ada Kosima, ada Noveliza, itu kelas 3A, bukan itu ya. Ada Kosima, ada Quina Aurelia Zahira, Ribda Karima, dan Queen Syah Salma Adeya dari kelas 6B. Siapakah pemenangnya? Pemenang lomba pidato 3 bahasa adalah... Wow, apa itu muncul hitam? Ada Kakak Hanina, Karope Boka. Aduh, takut salah sebut ini ya. Biasanya Solih, sekarang Hanina. Hanina Karope Boka, kelas 5A. Selamat ya Kakak.
Oh, ya, dari Kakak. kelas 6 ada Hanim Alifa Suroya dari kelas 6C. Selamat 6C. ya Kakak ya. Selamat ya. Selamat ya. Lomba cerdas cermat. Oh, ini yang kemarin seru Pak Iman. Oh, yel-yelnya mantap Oh, Pak ini Iman. seru banget ini. Saya sampai lucu tau Pak Iman tuh. Lihat tuh, rame kan. Bu gurunya aja supporternya tuh luar biasa. Supporternya. Bu gurunya tuh ya, iya wali kelasnya jadi supporter hebat itu ya, nungguin dari subuh. ini kemarin kelas 2 kalau nggak salah. Iya, kelas 2. Ini ada kelas 2 ini. Iya. Aduh, yang coret-coret siapa kelas 3, ya? Tolong ya, tidak coret-coret. Tolong dong, jangan coret-coret dong. Nah, ini ada lomba cerdas cermat kelas 4 kemarin ya. Yang seru banget. Kenapa ini seru? Kenapa? Karena ada yang nilainya seri, Pak Iman. Kemarin itu di kelas 4 sampai tuh. Akhirnya itu di kelas 4 juga. Waduh. Kelas 4 kemarin seri sampai akhirnya ada lomba, ada pertanyaan tambahan ya Pak Iman ya. Iya, benar sekali itu. Sampai ada babak tambahannya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah pertanyaannya nggak banyak ya Pak Iman ya. Iya. Ini langsung. Lomba langsung ya. Final cerdas cermat kelas 5. Iya. Ada siapa itu banyak ya. Untuk pengawas Pak Iman perlu diketahui untuk lomba final cerdas cermat ini pengawas di setiap ruangan itu akan berbeda. Jadi untuk kelas atas itu yang ngawasnya itu guru kelas bawah. Nah, sementara kalau untuk final cerdas cermat kelas bawah yang ngawasnya kelas atasnya. Jadi kita tukar gitu ya. Bu guru nih kelas 6 nggak bisa jagain anaknya tuh yang ikut lomba Pak. Karena harus ngawas di kelas bawah. Okay. Ini lomba final cerdas cermat kelas 6. Siapakah pemenang lomba cerdas cermat? Wah, sudah tahu. Lomba cerdas cermat adalah. Siapa yang nge-share ini? Ini putih-putih siapa yang nge-share? Siapa yang nge-share ya? Ini admin host kayaknya yang nge-share tuh. Saya. Ya pokoknya co-host kalau nggak host deh, nggak tahu deh. Ada mana ya menangnya adalah? Iya, pemenang kelas 2 Madinah. Belum. Ini pesertanya. Ini peserta, ya. Perlu diketahui lomba cerdas cermat ini diikuti oleh semua peserta siswa yang tidak ikut lomba. Selain lomba MTQ, lomba pidato, lomba visi berantai, lomba tahfiz gitu ya. Semua adalah pesertanya. Nah kemarin setelah disaring, alhamdulillah sudah dapat 3 orang untuk mewakili masing-masing kelas. Iya, alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan dan sudah dapat pemenangnya. Untuk kelas 2 Madinah, pemenangnya itu adalah kelas 2 Madinah. Selamat ya. Bu Leli nih bahagia. Wah, Bu Leli ya. Masya Allah, nungguin dari subuh Pak. Kelas 3 Arafah dimenangkan oleh kelas 3 Arafah B. Selamat ya, Bu Ana ya. Oke. Kelas 4 Mina diraih oleh 4 Mina C. Bu Aziza. Selamat. Kelas 5 Safa diraih oleh 5 Safa A. Wah, Pak Haji nih ya. Haji Bu Eni ya. Oke. Kelas 6 Marwah diraih oleh kelas 6 Marwah. Kelasnya Bu Rofi. Luar biasa. Selamat ya, Abang Kakak. Selamat ya, Bang Kakak. Selamat kepada seluruh pemenang. Yang tadi belum ya? Ada lagi. Ya, oke. Dulu ya, puisi berantainya. Ya, belum ya. Iya, Sirah Nabawiyah, maaf. Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah tadi belum ya. Itu lombanya Pak Iman. Udah pede-pede nungguin Miss, kasihan loh. Udah pede-pede. Iya. Itu Pak Iman apa kan Pak Iman? Pak Iman apa kan? Untuk mencetak generasi. Nanti deh saya buka dulu coba. Hafal deh saya.
Siapa Saya ya? buka dulu, saya aja yang ngumumin nih, yang Siro. Pak Iman silakan, yang Siro siapa ya? Yang Siro adalah dreng. Lama ya. dreng Siro ya. Bentar kelasnya, tapi saya belum nggak apa nih kelasnya, lagi buka. Bentar ya. Oke, Siro Nabawiyah. Siro Nabawiyah kelas 2. Kelas 2, kelas 2. Nah, kelas 2 di sini pesertanya ada Ciara Nabil, Aisyah Gadiza, Hasna, Zaina, Ryan. Nah, kelas 2 juara satunya terbaik pertanyaan totalnya skornya 560, yaitu Ciara Ramadini Argeti. Kelas 2B. Kelas 2. Selamat untuk Kakak Ciara. Wah, dongengnya keren, mantap, bagus. Terus ya, tadi sudah dapat pelajaran tuh. Kelas 3. Kelas 3 dengan total skor 568 adalah, nah, luar biasa ya, keren banget nih. Dia ada nyanyinya juga, suaranya bagus, keren banget lah pokoknya. Adalah Azkia Putri Salsabila. Kelas berapa nanti lo? Kelas 3C. Nyanyi mari kita mengenali, nyanyi begitu tuh. Keluarga Nabi. Mantap lah. Oke, silakan. Alhamdulillah pengumuman sudah selesai ya Miss Lina ya. Sudah. Hadiah, Miss. Hadiah kapan diambil, Miss? Oke, hadiah kapan diambil? Hadiah kapan diambil ya? Hari Senin ya Bu Beta ya? Iya, insya Allah. Ya, Abang Kakak pemenang lomba, nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah. Ya, hari Senin. Insya Allah bisa diambil di hari Senin. Abang Kakak boleh datang ke sekolah untuk ngambil Nanti hadiahnya. ada sesi foto juga kan ya Bu Beta ya? Ya, insya Allah nanti ada sesi foto juga di sana. Kita akan kasih backdrop gitu ya, biar Abang Kakak bisa foto. Ye. Iya. Aku ikut, Yang ganteng, yang cantik loh, ya gitu. datangnya. Biar Mandi dulu ya, mandi dulu ya. Oke. Abang. Jam berapa, Miss? Jam berapa, Miss? Jam berapa? Jam berapa? Mungkin sekitar jam 8 ya Bu Beta. Bu Beta jam berapa? Oh, ya udah. Untuk informasi lanjutnya nanti akan di-share di grup aja ya. Jam berapanya. Di-share langsung ke pemenang, Japri, bukan di grup. Ya, oh ya, maaf. Di Japri. Maaf, bakalan di Japri. Maaf. Siap. Oke. Ada lagi? Terima kasih Miss Lina. Ada lagi Bu Beta? Sama-sama. Ya, juara apa lagi nih Bu Beta nih? Juara apa lagi nih? Aduh. Oh iya, nanti yang ikut peserta dapat medali dan sertifikat. Oke, yang semua yang menjadi peserta pada Festival Maulid tahun ini akan mendapatkan piagam dan sertifikat ya. Oke, alhamdulillah ya Abang Kakak ya. Semuanya dapat dong, Bu. Oke ya. Alhamdulillah ya, walaupun kita daring tapi tidak kalah meriah pokoknya. Ya, tidak kalah meriah dengan Festival Maulid pada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Baik. Pengumuman juara-juara lomba Festival Maulid sudah selesai ya, Bu Beta ya. Oke. Baik Abang Kakak, alhamdulillah kita acara demi acara telah kita lalui bersama. Sampai sekarang kita sampai ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Ya, yang akan dipimpin oleh Ustadz Nurwahyudin, Muhammad Nurwahyudin STHI. Kepada beliau disilahkan, Pak Wahyu. Ada ya? Sudah ada Pak Wahyu, di mute, tolong di spotlight. Ada nggak Pak Wahyu? Nggak ada. Pak Wahyu tidak ada. Iya, ada Pak Wahyu. Ada, coba. Mana Pak Wahyu?
Oh, tidak ada. Oke, siapa Pak Saiful aja? Saiful ya? Atau Pak Nasir? Penasir Iya, Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Pak Nasir sama Pak Saiful bareng itu Zoom-nya. Silakan Pak Nasir untuk pimpin doa. Pak Saiful. Ada yang mau? Udah di unmute belum, Bu? Mau ada. Tadi sih saya lihat ada. Tuh ada nih. Ask to unmute. Nah, udah tuh ya. Ya, apa aja deh yang itu ask. Ya, silakan Bu Beta di itu juga ya. Di spotlight. Siapa? Pakai nama siapa? Nasir strip Saiful. Nasir strip Saiful. Saya nggak bisa, nggak ada. Bapak aja deh yang spotlight, nggak bisa, nggak ketemu. Susah nih. Nah, ini. Mana? Aduh. Udah. Udah. Udah ada ya. Alhamdulillah. Udah di spotlight belum? Udah. Ada suaranya nggak? Udah. Ada. Silakan Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma bi sultanil azim wa bil mannil qadim wa bil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wad da'watil mustajabah aqilil hasan wal husain ainil qudrati wan nazirin wa ainil insi wal jinni wasyayatin wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yaqulu innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabu luqman al hakim wa waritha sulaiman Dawud alaihi assalam wa dudu zul arshil majid. Allahumma tawwil umrana wa sahhi ajsadana wa qbi hajatina واغفر أموالنا وأولادنا وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Pak Nasir sudah memimpin doa pada
akhir kegiatan hari ini. Semoga dengan diakhiri dengan doa, sekali lagi dapat memberikan keberkahan kepada kita semua yang mendengarkannya, yang menyaksikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, abang kakak, dan para guru sekalian, alhamdulillah semua acara telah kita saksikan, telah kita lalui bersama. Sekarang kita tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ayah bunda dan abang kakak sekalian, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat hari ini dapat menjadi inspirasi buat kita, dapat menjadi pedoman untuk kedepannya agar kita menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang bisa mengikuti akhlak dan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pembawa acara dan semua panitia kru mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya juga selaku pembawa acara mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa Bang Kakak, bye-bye. Jangan pada keluar Sampai panitia jumpa ya. Bang Kakak, ya Bunda. Bye-bye Abang Kakak. Bye-bye. Iya.